Istri juga gitu. Saya itu tidak sombong, saya itu mulai nikah sampai sekarang itu hampir gak pernah tukaran sama istri. Sampai istri saya itu sering bilang gini, Gus kali-kali kalau saya ngamuk itu diwales, dilawan. Supaya saya punya musuh katanya. Betul ya? Ya saya bilang gini, Allah itu maha baik sama saya. Ketika harmonis, ganjaran saya ya lewat harmonis itu. Sehingga saya ngasih uang, menyenangkan Anda. Ketika Anda marah, ganjaran saya lewat sabar. Ya sudah, itu semuanya baik. Kalau kamu marah, saya tidak dapat pahala. Makanya kalau kamu marah tak dengerin. Ini cara Allah membuat pahala tanpa bayar, kata saya. Justru kalau pas rukun itu untuk dapat pahala harus nyervis, jajak nukokno kelambi mahal katanya. Boros itu pahala yang boros katanya. Tapi kalau kamu marah ini pahala paling murah, nggak usah biaya, dapat apa? Pahala, cukup sabar. Lu tuh kalau terlatih lama-lama dapat ya biasa saja. Ulama dulu seperti itu semua. Imam Syafi'i itu pernah ada orang baik sekali sama beliau. Orangnya itu munafik padahal. Tapi kalau setelah keluar dari Imam Syafi'i dia memaki-maki Imam Syafi'i. Suatu saat beliau dikasih tahu orang yang tadi muji-muji jenengan itu di luar maki-maki jenengan. Imam Syafi'i itu guyu. Guyu sebenarnya bukan alhamdulillah. Muridnya kan janggal. Ini dikasih tahu gitu. Alhamdulillah. Kenapa ya Imam Syafi'i dia kan di luar maki-maki jenengan? Berarti aku wong wibawa ning ngarepku rawani. Ya jadi dianggap enteng saja melihat. Berarti aku wong wibawa ning ngarepku ora wani. Ya sudah. Terus ketika ditanya, tapi itu kan bahaya bagi Anda karena memfitnah Anda gini-gini. Kata beliau, zaka Allah. Yang kritiknya bahaya itu hanya Allah Ta'ala. Yang lainnya enggak bahaya. Karena ini makhluk dhaif, enggak penting. Loh kamu sampai tersisa dikritik orang karena kamu nganggap makhluk itu penting. Ini gobloknya sampean. Goblok segoblok-gobloknya itu. Coba kalau kamu mensatukan makhluk tetap makhluk, kritiknya enggak penting. Selesai kan? Selesai enggak? Ini problem Anda tidak wali itu, kalau dikritik ya susah. Makanya tidak wali itu problem menurut saya. Makanya saya nggak ingin nggak jadi wali itu kan. Karena hanya wali yang hidupnya itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Orang dulu tuh semudah itu hidup. Gampang sekali. Dulu ceritanya diantara ceritanya manakibnya Sayyid Ja'far Shadiq itu, kalau ada orang memaki-maki dia itu dikirimi hadiah. Kenapa aja? Karena kebaikan kamu telah kamu berikan kepada saya, ini hadiahnya. Sampai malu yang kritik itu. Kan kalau orang rasani itu kan kebaikannya dikasihkan sama yang dirasani. Lah kamu kan ngajinya seperti itu, tapi dirasani kok susah. Harusnya kan kasih aja, ditransferi saja. Alhamdulillah. Ya karena kita salah menamain tadi. Sing rasani pembenci, pembenci itu bahaya. Sehingga kamu mereaksi secara serius. Coba kalau kamu pakai hukumnya Allah dan Rasul, pembenci itu pemberi kebaikan. Istri marah adalah pemberi kebaikan. Ada yang berani mulai meraktekan? Latih begitu terus. Insya Allah nanti hidup kamu barokah. Itu disebut wa'allama adamal asma. Dan itu yang diajarkan Rasulullah. Rasulullah itu kalau ngajarkan hidup itu gampang sekali. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarrin. Jadi kalau kita hidup anggap saja peluang untuk nambah kebaikan. Kalau kita mati anggap saja akhir dari semua potensi kejahatan kita. Anda sekarang mungkin tidak zina tapi potensi zina. Anda sekarang tidak korupsi, potensi korupsi. Anda sekarang tidak selingkuh, tetap potensi selingkuh. Lah anggap saja kalau mati berarti akhir dari segala potensi itu. Alhamdulillah. Makanya saya tuh nggak pernah takut mati. Karena saya misalnya setiap saat mati ya saya nanti akan bilang, ya Allah ini sudah mau mati berarti mau akhir dari segala potensi keburukan saya. Alhamdulillah. Makanya itu ulama-ulama dulu kalau ada preman mati, saya guys, tonggone ra gelem muni saya. Wah preman kurang ajar. Saya guys, tonggone tetap ra gelem muni saya. Padahal kiai ini muni, saya guys pun mati pun mboten saged macam-macam niki pasti. Karena dia dengan mati berarti rohatan mengguli syarrin, keburukannya tidak terulang lah. Lah keburukan nggak terulang lagi itu saya apa buruk? Saya. Makanya kiainya minta saya nggih niki tonggone cek menengahin. Saya nggih menengahin. Makanya suatu saat kalau ada gitu kamu harus bilang apa? Saya pun mboten jahat malih pun mati. Jadi kayak apa coba? Coba sekali-kali statuskan kalau al hayat adalah ziyadatan lana fi kulli khairin. Al maut adalah rohatan lana min kulli
syarrin. Sehingga kita hidup ya happy, mati juga happy, gak masalah. Terus kayak misalnya muni ngene, tapi anak bojoku piye? Memang selama hidup anak bojo bahagia. Ketoke ya tambah musibah ya, Cok. Malah sombong lagi kamu, seakan-akan kamu Tuhan yang bisa mensejahterakan manusia. Wong isih urip kok bojomu wis ndonga muga-muga nang mati malah. Karena gak jelas. Ya, ini penting, ini saya utarakan. Jadi ini saya cicil juz 1 wa 'allama adamal asma. Makanya kata Rasulullah, ala ta'jabuna kaifa yusrifu wa annisat ma quraisin wa dhamma. Ini penting, nama itu penting. Karena sekali nama ini salah, coba misalnya orang sepakat darani Fir'aun itu wujida ba'da alam yakun. Fir'aun itu ada yang dulu-dulunya tidak ada. Hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am madhkur. Coba kalau kamu melihat sekarang kamu hidup itu apa? Untuk sujud. Sujud itu murah, gampang. Untuk mengenal Allah. Allah itu gampang kita kenal karena Allah itu adzaru minadz dzahir. Adzaru dzahir itu Allah, zat yang begitu jelas. Lah mati itu mau apa? Ya menuju Allah. Hidup menyaksikan Allah, mati menyaksikan Allah, itu nyaman. Yang menjadi tidak nyaman karena kamu salah bikin status. Hidup untuk menggapai cita-cita, untuk sukses. Wong komunis yo muni ngono, lonte yo muni ngono, copet yo muni ngono. Rumangsamu sing men bahagia iku kuwi tok. Rumangsamu sing men duwe akeh kuwi tok. Coba copet kamu tanya, kenapa kamu nyopet? Ingin punya uang banyak. Terus kiai tak kok sering dakwah kena opo? Repot to. Nak jawabe ngono maksudnya. Tapi nak jawabe dakwah nyebarno Islam aku ora dibayar apa-apa. Waras berarti, napa? Ini penting saya utarakan, makanya saya itu mau ngajar itu diantara itu. Al ismu ya dulu ala musamma. Maka itu hebatnya Quran. Quran itu ketika menjamakkan kata ilah itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqulun, kata Allah. Karena lafadz ilah itu enggak boleh dijamakkan. Itu jamak kriminal ya. Loh kok tidak kriminal gimana coba? Kalau Zaidun itu satu, boleh enggak kamu mengatakan ja'a Zaidani? Enggak boleh kan? Kalau Zaidun satu, boleh enggak kamu mengatakan ja'a Zaiduna? Enggak boleh kan? Sama ilah itu satu apa dua? Satu. Boleh enggak kamu katakan ilahani, dua Tuhan? Enggak boleh. Makanya Allah kalau mengatakan alihah itu qul law kana ma'ahu alihah, andekan. Lau itu andekan. Itu aja masih ditututi kama yaqulun, sebagaimana mereka katakan. Karena lafaz ilah itu tidak pernah punya jamak alihah. Makanya Allah mengatakan qul law kana ma'ahu alihah, masih ditambahi kama yaqulun, tapi itu kata mereka, kira-kira gitu. Maka kenangan saya sama Mbak Turehan, saya ini masih pernah cucu sama Mbak Turehan karena saya mbah saya kandung namanya Fatimah, itu abahnya itu orang sini, Fakhriyas itu. Ibunya itu orang Kudus, makanya saya ini ya turunan Kudus, turunan Nasr. Itu kalau Batu Rehan, kalau hari kematian Yesus, itu kan ditulis hari wafatnya Yesus. Batu Rehan kan tentu meyakini Yesus itu Isa itu tidak mati tapi makanya di kalender Kudus sampai lihat itu kan, matinya Sibeh Isa kan ada dalam kurung Sibeh Isa. Jadi yang mati itu Sibeh Isa. Karena kalau yang mati Isa kan menyalahi Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subyalah. Maka ditulis kematian Sibeh Isa. Hanya Almanak Kudus, yang lainnya enggak karena sudah ikut bahasa nasional. Saya pernah agak bantah dulu, saya masih muda. Mbok ditulis gini saja, kematian Yesus dalam kurung katanya. Jadi ono-ono. Karena saya ini teori Quran. Quran itu kalau ada bahasa salah, itu diulang. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yaqul. Karena enggak benar, jamak alihah itu enggak benar. Bagaimana mungkin sesuatu yang satu dijamakkan? Coba kamu bisa mengatakan Zaiduna karena Zaidnya banyak. Kamu punya tamu rojulun, kalau orang banyak rijalun. Kamu melihat satu masjid, masjidun. Kalau masjid banyak, masajid. Masalahnya Tuhan itu enggak pernah banyak, mau satu. Makanya itu hebatnya kamus-kamus yang dikarang orang alim. Bahas tasniahnya ilahun itu lam yujad katanya. Tapi wajaduhu wasamauhu. Tasniah ini enggak ada secara hakikat, tapi mereka ada yang menjamakkan, yaitu mereka-mereka yang salah. Makanya tadi dalam ilmu mantek, kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang salah. Jadi kesalahan itu tidak pernah ada, yang ada adalah orang yang satu tambah satu pasti dua, nggak mungkin empat nggak ada, lima nggak ada, tapi orang jawab salah banyak.
Nah, itu namanya ilmu. Ya, makanya yang namanya ismu itu mesti ya dulu ala musamma. Andai kan orang mengatakan Lata Uzza ini batu yang dipahat oleh si A, dulu pesennya di Muntilan, batunya dari Mojokerto, dulu pas bikin tangannya protol terus disemen, dilakban. Bisa nggak jadi Tuhan kalau dengan status seperti itu? Fir'aun misalnya, dulu nggak ada, lahir ngompolan, tahu retoreten, ciliknya malah tahu tipes. Terus tua-tua jadi pangeran, aneh nggak tuh? Jadi semua, makanya setiap kemusyrikan itu kata Allah, in hiya illa asmaun samaitumuha antum wa abaukum ma anzalallahu biha min sultan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.